Kakak Vina tak terima kasus kematian adiknya disebut kecelakaan. Keluarga Vina Cirebon mengaku, tak terima kasus kematian yang terjadi 2016 silam ini disebut kasus kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Kakak kandung Vina, Marliana, meyakini bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Hal itu disampaikan Marliana saat konferensi pers bersama kuasa hukum, Hotman Paris, di Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Marliana tampak geram menanggapi ramainya sejumlah pihak yang menyimpulkan sepihak kasus kematian adiknya ini. Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa itu pembunuhan. Kamu keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas, kata Marliana dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Menurut Marliana, kondisi jasad Vina tak terindikasi seperti korban laka lantas. Luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan, kalau dibilang kecelakaan. Kepala itu lunak, kaki dan kepala itu remuk, ungkapnya. Sebelumnya, pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina menyimpulkan bahwa kasus kematian Vina dan kekasihnya, Eki, ini adalah murni kecelakaan. Kesimpulan itu disampaikan pihak kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, pekan lalu. Terbaru, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan sejumlah saksi fakta di sidang lanjutan PK ini. Sejumlah saksi meyakini, Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Satu di antaranya yang meyakini hal tersebut adalah saksi Jogi Nainggolan. Jogi diketahui merupakan kuasa hukum yang mendampingi 5 terpidana kasus Vina pada 2016. Dalam keterangannya, Jogi meyakini, perkara ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan sesuai putusan pengadilan pada 2016. Kalau kami mendengar dari terpidana, itu murni laka lantas, kecelakaan lalu lintas, tunggal. Itu juga disampaikan saksi dari kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, ungkapnya dalam sidang, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Jogi mengaku heran, polisi kemudian menyatakan kasus itu pembunuhan dan menangkap pelakunya. Secara konsisten saya mengatakan ini bukan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itu adalah kasus kecelakaan murni dari keterangan anggota kepolisian. Janganlah orang lain dijadikan korban dalam suatu permainan, katanya. Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam kasus Vina ini. Terlebih, pelaku terpidana yang menjadi kliennya mengaku bukanlah anggota geng motor dan tidak mengenal Vina dan Eki. Sedangkan klien kami bukan merupakan bagian dari geng motor di Cirebon. Mereka hanya kuli bangunan, katanya. Menurut Jogi, pihaknya tak menemukan korelasi atau bukti yang kuat atas pergeseran kasus kecelakaan ke pembunuhan ini. Bambu dan batu yang disebut sebagai alat bukti pembunuhan dalam persidangan lalu, katanya juga tak ada kaitannya. Sebab, barang itu masih utuh dan bersih, tak ada bekas darah korban. Terus mau dikait-kaitkan dengan pembunuhan, enggak nyambung. Terus dipukul di bagian mana, ujarnya. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana,
Kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi. Rasman Nasution diduga mengejek pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM lantaran menggunakan pesawat kelas ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris geram dan pasang badan untuk Tony RM. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 28 Juli. Hotman mengunggah video Rasman yang diduga mengejek seseorang menggunakan pesawat kelas ekonomi saat bertolak ke Singapura. Pengacara keluarga Vina pun mempertanyakan apa salahnya Tony RM menggunakan pesawat kelas ekonomi. Pasalnya menurut Hotman Paris, menggunakan pesawat kelas ekonomi bukan sesuatu hal yang hina. Oleh sebab itu, Hotman menyebut Rasman Nasution merupakan orang yang sombong. Sementara dalam captionnya, Hotman pun menyebut dirinya kerap makan di warteg dengan mobil dan penampilan mewah. Pihaknya pun menyebut klien Hotman Paris kerap menggunakan pesawat kelas ekonomi saat bepergian. Lantas Hotman menyindir dan membandingkan harta Rasman dengan kliennya. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi. Itu ya. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM kini mengungkit jasanya terhadap kliennya. Tony RM dituding membatasi Peggy Setiawan untuk berbicara dalam sebuah podcast. Rupanya Tony punya alasan mengapa harus selalu mendampingi Peggy saat melakukan wawancara. Menurut Tony, Peggy Setiawan masih belum lancar berbicara dan cenderung terburu-buru. Ia bahkan menyinggung jasanya saat berhasil melawan serangan Rasman Arif Nasution terhadap Peggy beberapa waktu lalu. Tony menilai bahwa Rasman terlalu mencecar kliennya hanya karena perihal tato. Tony juga menyebut bahwa Peggy Setiawan juga masih sulit menjelaskan apa yang ia alami. Hal ini pernah terjadi saat Peggy mengaku kenal dengan 8 terpidana lain selain Sudirman. Padahal menurut Tony, maksud Peggy Setiawan yakni mengetahui namanya dan pernah bertemu. Apalagi sebelumnya Peggy juga sempat mengaku tidak kenal selain Sudirman. Tony mengatakan perkataan Peggy Setiawan tidak konsisten hanya antisipasi. Itu juga yang menjadi pertimbangan para penasihat hukum untuk mendampingi Peggy Setiawan meski telah bebas dari penjara. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal.
Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada.